Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dalam pemecahan soal-soal transformasi geometri. Di mana transformasi geometri itu terdiri dari beberapa jenis, ya. Di antaranya yang pertama itu ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, keempat dilatasi. Nah, satu lagi ada tambahannya, ya, yaitu transformasi oleh suatu matriks. Nah, namun pada video kali ini untuk transformasi oleh suatu matriks ini tidak kita bahas ya dalam penggunaan aplikasi GeoGebra-nya. Nah, jadi kita lebih fokus ke 4 jenis yang pertama tadi. Nah, seperti apa pembahasan tutorialnya? Mari sama-sama kita simak isi video kali ini dan silahkan dipraktikkan, diikuti langkah-langkahnya sampai benar-benar berhasil mendapatkan solusi atau penyelesaian yang sama. Nah, soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang translasi. Nah, kita mulai dengan soal yang sangat sederhana terlebih dahulu. Tentukan koordinat bayangan titik A 5, -2 jika ditranslasikan oleh T sama dengan -4, 5. Nah, langkah pertamanya kita masukkan sintak dari titik A 5,2 di bagian penginputan aljabar GeoGebra-nya. Kemudian kita langsung aja buka kurung 5, -2, enter, otomatis langsung muncul. Karena ini titik pertama, maka akan muncul titik A, ya. Kemudian kita buatkan bentuk transformasi dari -4,5-nya. Ini artinya vektor ya. Jadi T sama dengan -4,5 ini adalah bentuk vektor. Nah, bagaimana cara membuat vektornya? Caranya kita pergi ke bagian peralatan. Tapi sebelum itu kita posisikan dulu layarnya biar gampang ya. Karena ini -4,5 vektornya. Jadi kita harus munculkan angka 5-nya biar lebih mudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke bagian peralatan, lalu kita pilih di bagian lines, ya, posisi keempat itu vektor di antara dua titik. Maka kita posisikan di titik asal 0,0, kemudian arahkan ke -4,5. Maka tepat di sini kita klik, maka kita pergi ke bagian aljabar. Nah, kita pastikan bahwa vektornya sudah benar, -4,5. Nah, sekarang bagaimana cara kita mentranslasikan posisi A 5, -2 terhadap vektor -4,5. Nah, berarti sekarang tujuan kita itu untuk mencari bayangan dari titik A-nya, ya. Nah, bagaimana caranya? Untuk translasi, maka kita pergi lagi ke bagian peralatan. Namun sebelumnya, kita posisikan dulu layarnya biar terlihat di mana posisi A dan vektornya. Nah, lalu kita pergi ke bagian peralatan. Kemudian kita pilih icon transforms untuk translasi objek oleh, ya, translasi objek oleh vektor. Nah, jadi caranya setelah kita aktifkan translasi objek oleh, maka kita klik titik A-nya dulu baru vektor. Otomatis langsung muncul A aksennya, di mana A aksen adalah bayangan dari titik A 5,-2 sehingga titik bayangan dari A-nya adalah 1,3. Nah, kita zoom, kita perbesar, terbukti ya A aksennya ada di titik 1,3. Jadi A aksen ini adalah bayangan hasil dari translasi titik A terhadap vektor -4,5. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menentukan bayangan suatu garis yang ditranslasikan oleh suatu vektor. Jadi sekarang kita clear all dulu, lalu kita pilih discard karena kita tidak akan menyimpan, ya. Kita langsung lanjut pengoperasian aplikasi GeoGebra dalam pemecahan soal bagaimana cara menentukan bayangan suatu garis yang ditranslasikan terhadap suatu vektor tertentu. Nah, di sini soalnya tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X dikurang 3 oleh translasi T 2, 3. Jadi langkah yang pertama kita input dulu persamaan garisnya. Y sama dengan 2X dikurang 3, enter. Otomatis muncul gambar garisnya. Kemudian kita gambarkan vektor T sama dengan 2, 3. Jadi kita zoom dulu biar terlihat angka 3 di sumbu Y-nya. Oke, sudah terlihat ya.
Jika sudah terlihat, maka kita pergi ke bagian peralatan, lalu kita pilih vektor di antara dua titik, lalu kita posisikan titik asalnya di titik asal O 0,0, lalu kita arahkan vektornya ke 23. Nah, kita cek di bagian aljabar sudah muncul ya, vektornya 23. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 3 terhadap vektor ini? Jadi langkahnya kita beralih ke bagian peralatan, kita pilih transform translasi objek, lalu kita klik garis, kita klik vektornya, otomatis akan muncul hasil dari translasi garisnya. Jadi bayangan dari garis Y sama dengan 2X dikurang 3, yaitu negatif 2X ditambah Y sama dengan negatif 4. Atau bentuk lainnya, Y sama dengan 2X dikurang 4. Oke, semuanya gimana? Bisa? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kali ini yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Jadi kita awali dengan pembahasan bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu titik ya terhadap sumbu XY atau terhadap garis atau terhadap suatu titik. Nah, sebagai contoh kita masih menggunakan titik A yang tadi, titik A 5, negatif 2. Jadi kita input dulu titik 5, negatif 2, lalu klik enter. Kemudian karena pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan titik A 5, min 2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jadi caranya untuk menentukan pencerminan atau refleksi, jadi kita beralih ke bagian peralatan, kemudian di bagian transform, kita pilih refleksi, ya. Kita pilih refleksi objek pada garis. Nah, sekarang kita klik titik A-nya dan sumbu X. Otomatis langsung muncul hasil refleksinya, yaitu A aksen. A aksennya ada di 5,2. Nah, kita perjelas di bagian aljabarnya di sini ya. Jadi ketika A-nya itu 5, negatif 2, maka refleksi terhadap sumbu X-nya yaitu 5,2. Jadi ketika berada di sumbu X cerminnya, maka untuk titik A 5, negatif 2 itu titik bayangannya untuk nilai X-nya tetap 5, tapi untuk sumbu Y-nya sudah berubah ya. Yang tadi awalnya itu berada di kuadran 4, artinya sumbu Y-nya itu dia negatif. Ketika direfleksikan akan berpindah ke kuadran 1 sehingga nilai Y-nya akan berubah menjadi positif ya. Oke, next langsung kita lanjut ke soal refleksi untuk garis atau sebuah bidang. Nah, sekarang dengan titik yang sama, yaitu titik A 5, negatif 2, kita tentukan bayangan titik A-nya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi sekarang tinggal kita inputkan saja persamaan garisnya Y sama dengan X. Lalu klik enter, sudah terbentuk garisnya dengan cara yang sama. Kita beralih ke bagian peralatan, lalu kita pergi ke bagian transform, lalu kita pilih refleksi objek pada garis, maka langkah selanjutnya tinggal kita klik titik A-nya dan garisnya. Otomatis langsung muncul di sini ada titik A aksen, di mana titik A aksen bisa kita cek di bagian aljabar itu posisinya di negatif 2,5 ya. Nah, di sini terlihat bahwa garis Y sama dengan X ini sebagai cerminnya. Jadi ketika di sebelah kanannya ada titik A dan kita ingin menentukan bayangan di titik A-nya, maka bayangan titik A-nya ada di depan titik A-nya ya, yaitu A aksen, tepatnya di negatif 2,5. Nah, selanjutnya kita tentukan bayangan titik A 5, negatif 2 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, sekarang untuk yang soal tadi kita delete dulu, kita hapus biar lebih jelas. Jadi sekarang kita input aja dulu garis X sama dengan 3. Enter. Nah, seperti ini garisnya. Nah, jadi kalau misalnya cerminnya di garis ini, ya di garis ini, maka bagaimana bayangan A-nya? Nah, ini A-nya di sebelah kanan garis, maka nanti bayangannya itu ada di sebelah kirinya. Nah, sekarang sama-sama kita perhatikan. Kita coba ya, kita beralih ke bagian peralatan dengan cara yang sama. Di bagian transforms, kita pilih refleksi objek pada garis, lalu kita klik titik A-nya dan klik garisnya. Otomatis langsung muncul A aksennya. Nah, jadi A aksennya ini terletak di titik 1, negatif 2. Nah, mudah bukan? Bisa ya semuanya?
Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang soalnya bagaimana cara kita menentukan bayangan dari suatu garis yang dicerminkan terhadap garis, ya, terhadap garis yang lainnya. Nah, sebagai contohnya, persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 1 adalah. Jadi langkah pertama kita inputkan dulu persamaan garisnya, Y sama dengan 2X ditambah 5, klik enter. Kemudian kita gambarkan garis yang menjadi cerminnya, Y sama dengan negatif 1, enter. Lalu dengan langkah yang sama seperti tadi, kita beralih ke bagian peralatan. Di bagian transforms, kita pilih refleksi objek pada garis. Maka kita klik garis yang pertama tadi, kemudian garis cerminnya. Nah, otomatis muncul bayangan garisnya. Nah, biar lebih jelas kita berikan warna dulu garis asalnya. Kita ganti warnanya dengan warna biru. Kemudian untuk warna cerminnya kita ganti dengan warna merah. Maka yang garis hitam ini adalah garis bayangan setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1 ya, oleh garis merah ini. Jadi garis asalnya warna biru, setelah dicerminkan terhadap garis yang warna merah akan menghasilkan garis yang warna hitam dengan persamaan, yaitu 2X tambah Y sama dengan negatif 7, atau bentuk lainnya Y sama dengan negatif 2X dikurang 7. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rotasi dan dilatasi. Nah, sebagai awal kita coba dulu dengan soal yang sederhana terlebih dahulu. Misalkan diketahui titik A negatif 6,4 dan titik P 3, negatif 1. Tentukan bayangan titik A oleh rotasi R P dengan sudut negatif 90 derajat. Nah, karena di sini sudutnya negatif, itu artinya sudutnya searah dengan putaran jarum jam. Jadi caranya untuk menentukan bayangan titik A dengan konsep rotasi seperti ini. Langkah pertama kita input dulu titik A negatif 6,4-nya. Kemudian titik P. Untuk titik P kita ketik ya, P sama dengan buka kurung 3, negatif 1. Enter. Nah, sudah mulai terlihat di bagian grafiknya. Kemudian kita beralih ke bagian peralatan. Kita pilih di bagian transforms. Tapi kalau misalnya di bagian transformnya belum terlihat rotasi, maka kita klik more. Maka kita lihat di bagian transformsnya, di situ ada rotasi objek. Nah, rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Jadi jika sudah aktif rotasi objeknya, maka kita klik titik asalnya, yaitu titik A, dan juga titik pusatnya P. Nah, otomatis muncul tampilan sudut. Nah, karena di sini yang diminta soal yaitu sudut negatif 90, jadi kita ganti sudutnya menjadi 90. Kemudian karena negatif, maka itu searah dengan jarum jam. Lalu kita klik OK. Maka kita beralih ke bagian aljabar. Maka jawabannya muncul 8,8. Jadi 8,8 ini adalah titik bayangan dari titik A negatif 6,4 setelah dirotasikan terhadap sudut negatif 90 dengan titik pusatnya P 3, negatif 1. Oke, next lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang dengan titik asal dan titik pusatnya yang sama. Nah, sekarang kita mencari bayangan titik A-nya dengan konsep dilatasi ya. Dengan konsep dilatasi yang diperbesar sebanyak faktor skalanya 2 ya. Jadi, caranya kita beralih ke bagian peralatan, kemudian transforms, kita pilih dilatasi objek dari titik. Maka kita klik titik asalnya A dan titik pusatnya P, otomatis dia akan minta faktor skalanya berapa. Jadi karena faktor skalanya 2, maka kita klik OK 2. Nah, kita beralih ke bagian aljabar, otomatis langsung muncul ya A aksennya yaitu negatif 15,9 yang menjadi bayangan dari titik A setelah dilatasikan ya dengan pusat P 3, negatif 1
dan faktor skalanya 2. Nah, atau cara lainnya bisa juga ya, kita ketik sintaknya delete, buka kurung, lalu nama titik asalnya, koma, kemudian faktor skalanya 2, titik pusat. Titik pusatnya titik P. Nah, maka hasilnya sama ya, sama-sama negatif 15,9 untuk bayangannya. Nah, kita lihat di manakah bayangannya. Nah, bayangannya ada di sini. Nah, ini dia. Di sini A aksen, di sini A aksen satunya. Ya. Oke, next lanjut. Persamaan bayangan garis 4x dikurang y ditambah 6 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skalanya negatif 2 adalah. Langkah pertama, kita input persamaan garisnya 4x dikurang y ditambah 6 sama dengan 0, enter. Kemudian titik pusat O 0,0, enter. Kita ganti nama titiknya titik O. Kemudian kita beralih ke bagian peralatan, klik more. Di bagian transforms kita pilih dilatasi objek. Nah, kita klik garisnya dulu, garis asalnya, baru kita klik titik pusatnya titik O, ya, otomatis muncul permintaan berapakah faktor skala yang akan diisi, yaitu negatif 2. Klik OK. Nah, terlihat kan ada garis baru di sini, maka garis baru ini adalah garis bayangannya. Setelah didilatasi dengan faktor skala negatif 2 dan titik pusatnya titik pusat O 0,0. Nah, jadi ini dia persamaan garis barunya, yaitu negatif 4x ditambah y sama dengan negatif 12. Atau bentuk lainnya 4x dikurang y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, biar lebih jelas kita kasih perbedaan warna garisnya, kita ganti dengan warna asalnya saja. Maka kita pilih warnanya misalnya warna biru. Maka akan terlihat di sini yang warna biru itu garis asal, yang warna hitam itu adalah garis bayangannya. Oke, cara lain juga bisa. Seperti tadi kita inputkan sintaknya delete, buka kurung, kemudian nama garisnya. Nah, untuk ngecek nama garis bisa terlihat di sini. Ya, nih EQ1. Jadi kita input nama garisnya EQ1, faktor skalanya negatif 2, titik pusatnya tadi titik O, enter. Nah, ternyata hasilnya sama ya, jawabannya sama. Oke, bisa ya. Nah, kalau bisa kita lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya, diketahui persegi PQRS dengan koordinat titik P 0,0, Q 3,0, R 3,3, dan S 0,3. A. Tentukan luas persegi PQRS. B. Jika P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen adalah bayangan persegi PQRS oleh dilatasi O, 2, tentukan koordinat titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Dan C. Tentukan luas P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Nah, caranya kita input dulu semua titik-titiknya PQRS. P sama dengan 0,0, enter. Q sama dengan 3,0, enter. R 3,3, enter. S sama dengan 0,3, enter. Selanjutnya kita gambarkan gambar perseginya, artinya kita hubungkan semua titik PQRS sehingga membentuk sebuah persegi. Caranya kita beralih ke peralatan, kemudian klik more, pilih poligon yang gambar segitiga ini,
Kemudian kita hubungkan dari titik P ke Q, ke R, ke S, balik lagi ke P. Sehingga terbentuklah persegi PQRS. Kemudian di bagian aljabar kita bisa tahu bahwa luas untuk persegi PQRS otomatis yaitu 9 ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa panjang rusuk dari perseginya yaitu 3 satuan ya, 3 satuan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B, kita gunakan konsep dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya 2. Jadi kita beralih ke peralatan, kemudian bagian transforms, dilatasi objek, kemudian kita klik persegi PQRS dan titik P, otomatis muncul permintaan besaran faktor skalanya. Nah, di mana titik P ini sama juga dengan titik O ya, 0,0. Kemudian kita isi faktornya yaitu 2. Klik OK. Maka otomatis muncul bayangan dari persegi PQRS yaitu P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, sekarang kita berikan warna yang berbeda untuk bayangan dari persegi PQRS. Kita klik titik 3 pada P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Kita klik pengaturan, pilih warna, kita pilih warna pink biar terlihat perbedaannya. Ya, biru dengan pink. Biru ini menunjukkan persegi PQRS, persegi asalnya, sedangkan yang warna pink ini adalah bayangannya setelah didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skalanya 2 ya. Sehingga otomatis bisa kita ketahui pula bahwa besar luasnya sudah berubah menjadi 36. Dengan demikian apa kesimpulannya? Untuk luas bayangan yaitu K kuadrat dikali luas bangun datar asalnya ya. Untuk K kuadrat, di mana K itu adalah faktor dari skala dilatasi. Atau cara lainnya kita gunakan sintak ya, kita gunakan penginputan sintak untuk dilatasi. Caranya, terlebih dahulu kita hapus dulu untuk poligon bayangannya. Nah, sekarang sama-sama kita hapus juga untuk dilatasi dari titik-titiknya. Nah, sekarang kita gunakan cara lain ya untuk menentukan bayangan dari persegi PQRS dengan konsep dilatasi. Kita input sintaknya, delete, buka kurung, nama lain dari persegi PQRS. Nah, untuk mengecek nama lain dari persegi PQRS, kita bisa klik titik 3 pada poligon PQRS. Maka kita lihat pengaturan namanya ternyata Q1, maka kembali lagi ke sintak delete tadi, kita tulis Q1, faktor skalanya 2, titik pusatnya. Nah, titik pusat O tadi itu sama dengan titik pusat P. Jadi karena kita gunakan di soal itu titik O, titik asalnya, maka tetap kita tulis O, maka kita klik enter. Nah, terlihat ya, terlihat sekali bahwa panjang rusuknya sekarang sudah menjadi 6, dari 3 berubah menjadi 6, sehingga persegi ini luasnya 6 kali 6 yaitu 36 ya. Otomatis langsung muncul di sini. Ini dia bagian poligon P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, di mana ini merupakan poligon dari bayangan persegi PQRS aslinya. Nah, biar lebih gampang, lebih mudah, kita bedakan warna dari bayangannya. Pengaturan, pilih warna pink saja. Nah, terlihat ya, yang biru ini adalah persegi asalnya, yang warna pink ini adalah persegi bayangannya. Oke, next. Soal komposisi. Soal komposisi dari beberapa jenis transformasi. Nah, untuk soalnya, tentukan bayangan garis 3x dikurang y sama dengan 3 oleh refleksi terhadap garis x sama dengan 3, dilanjutkan rotasi terhadap pusat P 2,1 sebesar 270 derajat. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya, caranya kita input dulu persamaan garis-garisnya, baru kemudian nanti titik pusat P 2,1-nya, baru nanti kita ikuti arahannya, refleksi dulu, baru dirotasikan. Input dulu persamaan garis pertama, 3x dikurang y sama dengan 3, enter. Kemudian garis cerminnya, x sama dengan 3. Kemudian titik pusat P-nya untuk dirotasikan nanti P sama dengan 2,1, enter.
Kemudian baru kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, garis 3x kurang y sama dengan 3 itu direfleksikan terhadap garis x sama dengan 3. Dengan cara yang sama, kita balik ke bagian peralatan, kita pilih transforms, kemudian refleksi objek kita aktifkan, lalu kita klik garis asalnya, kemudian garis cerminnya. Nah, biar bisa memudahkan kita mana yang garis asal, mana yang garis bayangan, maka untuk garis asalnya kita kasih warna lain ya, misalnya warna biru. Kemudian untuk garis cerminnya itu kita ganti warna merah. Nah, jadi terlihat ini ada garis hitam, ini menunjukkan garis bayangan setelah direfleksikan terhadap garis merah X sama dengan 3 ya. Jadi selanjutnya setelah didapatkan garis hitam ini, kemudian kita rotasikan terhadap titik pusat P 2,1 dengan sudutnya 270 derajat. Jadi caranya kita beralih ke peralatan, klik more, di bagian transform kita pilih rotasi, kita klik garis bayangan warna hitam tadi, lalu kita klik titik pusatnya P, otomatis diminta sudut. Nah, kita ganti sudutnya 270. Lalu karena di sini 270 itu positif, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kita klik OK. Maka muncul ada garis yang melintang. Ini adalah garis bayangan setelah dirotasikan. Ya, biar lebih jelas kita kasih warna. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir yang berkaitan dengan contoh soal UTBK SBMPTN di tahun 2019. Di mana bunyi soalnya, jika garis Y sama dengan AX ditambah B digeser ke atas sejauh 2 satuan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 1, maka nilai 3A dikurang 2B adalah. Nah, untuk pengerjaan soal ini, pertama kita input dulu persamaan garis Y sama dengan AX tambah B yang digeser ke atas sejauh 2. Artinya, pada saat penginputannya, maka Y sama dengan AX ditambah B ditambah 2. Karena dia digeser ke atas sejauh 2, maka ditambah 2. Klik enter. Maka otomatis akan muncul luncuran ya, luncuran nilai A-nya dan B-nya yang bisa kita geser-geser ya. Nanti yang B-nya juga begitu bisa kita geser. Terus karena di sini pertanyaannya nilai 3A dikurang 2B, berarti kita harus memposisikan ini luncurannya ya, untuk nilai A dan B-nya itu harus tepat sehingga nanti bayangan garis Y-nya ini yang Y sama dengan AX ditambah B tambah 2 ini harus memiliki bayangan Y sama dengan negatif 2X tambah 1 setelah dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang langkahnya kita cari dulu bayangan dari garis Y sama dengan AX tambah B tambah 2 ya, yang dicerminkan terhadap sumbu X. Kita beralih ke bagian peralatan, kita pilih transforms bagian refleksi, kemudian kita klik garisnya dan sumbu X-nya. Kemudian biar lebih memudahkan kita beri warna untuk garis asalnya. Kita beri warna biru sehingga warna hitam ini adalah garis bayangannya ya. Merupakan garis bayangannya. Kemudian untuk menentukan persamaan garis bayangannya, yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 1, maka kita harus geserkan luncuran A sama B-nya sehingga nanti akan sinkron antara garis asal Y sama dengan AX tambah B yang sudah digeser ke atas jauh 2 satuan itu memiliki bayangan ya, memiliki persamaan bayangan Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Nah, sekarang kita cari dulu bayangan dari persamaan garis Y sama AX tambah B tambah 2 terhadap sumbu X ya, yang dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita beralih ke peralatan, kita pilih transforms refleksi objek, kemudian kita klik garis persamaan garisnya yang diketahui dan juga sumbu X. Nah, otomatis muncul garis serong lainnya. Ini merupakan garis refleksinya ya terhadap sumbu X
kita ganti warna garis asalnya biar terjadi perbedaan ya, biar lebih mudah kita membedakan mana garis asal dan garis bayangannya. Kemudian kita geser luncuran A dan B nya sehingga didapatkanlah persamaan garis asalnya yang tepat, sehingga pas direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X itu akan menghasilkan persamaan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Nah sekarang kita coba geser luncuran A nya ke angka 2, kemudian luncuran B nya ke angka negatif 3. Nah ini kita terka-terka saja ya. Nah kebetulan kan ini pembahasan soal, jadi sudah dapat dipastikan bahwa terkaannya sudah benar ya. Jadi untuk luncuran A nya itu sudah pasti 2, B nya itu sudah pasti negatif 3. Nah sekarang kita lihat ketika luncuran A nya itu di posisi 2 dan luncuran B nya di posisi negatif 3, maka persamaan garis asalnya menjadi 2X ditambah negatif 3 ditambah 2, atau Y sama dengan 2X dikurang 1 ya. Nah sekarang kita pastikan ya, ketika A nya itu 2, B nya negatif 3, ini bayangan refleksinya berubah ya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 1, atau bentuk lainnya seperti yang di soal, yaitu Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Nah dari sini sudah terbukti benar ya, ketika A nya itu berada di 2, B nya negatif 3. Nah berarti refleksinya sudah benar, sudah sesuai dengan permintaan soal ya. Dengan demikian kita sudah bisa menentukan nilai 3A dikurang 2B nya. Tapi untuk membuat kita lebih yakin, kita buat aja persamaan garis asalnya yang sudah kita pastikan ya, A nya itu 2, B nya negatif 3. Jadi sekarang persamaan garis asalnya menjadi Y sama dengan 2X dikurang 1. Enter. Nah ternyata posisi garisnya sama ya dengan garis asal yang tadi. Nah kita kasih warna lagi biar lebih jelas, kita kasih warna biru. Nah untuk garis warna hitamnya ini merupakan garis refleksinya ya, yaitu 2X tambah Y sama dengan 1, atau Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Nah sehingga kita bisa sekarang menentukan nilai 3A dikurang 2B. Caranya tinggal kita input saja 3A dikurang 2B dikurang 2B, maka otomatis muncul jawabannya yaitu 12 ya. Sehingga terjawablah soal UTBK ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Silakan diulang-ulang kembali tutorialnya, semoga berhasil. Sekian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.